Halo sahabat Wirid, terima kasih untuk semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang selalu mensupport channel ini. Hari ini, Kamis 10 Februari 2022, hari biasa, pekan biasa kelima. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Salomo tidak berpegang pada perjanjian Tuhan, maka kerajaannya dikoyakkan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan bagi dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu, hanya saja demi Daud ayahmu. Aku belum mau melakukannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut
daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada milik pusakanya. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya. Anjing-anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan itu dari anaknya. Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Santa Scholastica. Scholastica adalah adik kandung Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin dan abbas termasyhur biara Monte Cassino. Sejak muda, Scholastica bercita-cita menjadi seorang biarawati agar lebih total menyerahkan diri kepada Allah dalam doa dan tapa. Setelah menjadi seorang biarawati, mengikuti jejak kakaknya, ia pun mendirikan sebuah biara tersendiri yang berdekatan dengan biara Monte Cassino. Banyak wanita lain mengikuti jejak Scholastica dan tinggal di biara itu. Kedua kakak beradik ini tetap saling mengunjungi dan meneguhkan. Scholastica mengunjungi Benedictus kakaknya untuk mendapatkan bimbingan rohani, baik demi kemajuan hidup rohaninya sendiri maupun kemajuan hidup rohani suster-susternya. Benedictus pun mengunjungi Scholastica bersama suster-susternya untuk memberikan bimbingan rohani. Menjelang ajalnya, Scholastica membujuk Benedictus kakaknya yang kebetulan datang pada saat itu agar menemani dia sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang sudah meninggal. Tidak lama kemudian, Scholastica meninggal dunia di hadapan kakaknya sendiri. Jenazahnya dikuburkan di Monte Cassino dalam kubur yang telah disiapkan untuk Benedictus. Menyaksikan kesedihan para biarawan dan biarawati, Benedictus berkata, "Janganlah menangis dan sedih. Yesus telah memanggil Scholastica dari tengah-tengah kita, supaya ia menjadi penolong dan pelindung bagi kita yang masih mengembara di dunia ini." Scholastica meninggal dunia pada tahun 543. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.